Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, kita support terus film Indonesia. Saya datang berdua sama sahabat saya dan asisten pribadi saya, Dadia. Saya datang sini, pingin nonton film terbaru Syirik. Tapi tipikal kamu tipikal yang suka horor, dan sebelumnya kan main film horor juga tuh. Benar-benar. Emang suka film horor sudah? Suka horor karena juga film saya akan keluar tanggal 26 ini, Juni, Lorongkos. Saya juga baru baru promo juga. Jadi emang saya sangat support, sangat mendukung film horor Indonesia, tapi bikin yang berkualitas ya. Gitu. Meskipun mungkin dirimu seberapa penting sih, maksudnya kalau untuk dirimu nih, pasangan sendiri support sistemnya itu seberapa penting? Penting banget sebenarnya, cuma emang belum ada aja. Emang beberapa kali sedang mencari, cuma memang belum ada yang pas. Karena saya juga lagi fokus pada banyak kerjaan. Kita lagi fokus kerjaan dulu, kerja. Karena waktu kita juga udah nggak banyak untuk di dunia kerja, kan banyak banget artis baru, apa segala macam, persaingannya luar biasa. Jadi emang harus stay terus lah. Tapi kalau untuk target mungkin dari dirimu, target dan mungkin ada gue pengen cewek harus gini dapat. Kalau jujur target nggak ada, tapi kalau dari bokap 2 tahun lagi harus nikah, ini gimana, pusing gitu. Kayak bokap selalu bilang, pokoknya Natal 2 tahun lagi papa harus sudah ada calon istri. Waduh, setidaknya udah ada calonnya dulu nih. Nikahnya tahun depan nggak apa-apa, tapi 2 tahun lagi tuh harus sudah ada. Itu dia yang kadang-kadang itu yang buat saya bingung. Cuma kalau saya tipikalnya satu lah. Ini saat ini susah banget cari yang nggak friendly sama semua orang. Itu doang tuh, kayak zaman sekarang kayaknya ke sosial media segala macam, orang jadi gampang banget friendly sama semua orang. Jadinya kita trust issue, gitu aja sih. Kalau untuk kriteria dari seorang Gibran mungkin seperti apa? Ya. Oke. Kalau bisa jangan dari artis. Itu udah mandat dari papa. Papa nggak mau mantu papa artis katanya gitu. Harus dari orang biasa. Nah ya udah, oke. Ya, kita ikutin aja permintaan dari orang tua. Pertanyaan kenapa bang nggak mau? Karena gini, karena kalau artis yang pertama kita berarti punya 2 orang kerjaan tidak tetap. Bener dong. Yang namanya aktor, artis itu bisa sebulan ini full, bisa sebulan depan enggak. Jadi harus ada yang satu istilahnya warungnya. Kita harus punya yang satu yang punya gaji tetap, akan lebih stabil. Dan yang kedua biasanya artis kalau kata papa tuh butuh spotlight. Jadi susah kalau ada 2 matahari kembar di satu gunung yang sama. Jadinya harus ada yang saling ngalah apa segala macam, itu yang berat. Atau sempat ngobrol sama kakak, maksudnya kakak duluan deh baru aku nikah gitu. Gading malah nyuruh, lu kapan? Kalau gue udah pernah gitu. Ya Gading juga mulai nyebelin deh. Gading udah mulai yang, mana lo kapan? Kalau gue kan udah pernah. Dan udah ada Gempi, cantik banget, lucu banget, dan pinter banget. Nah lu kapan gitu. Dan itu yang menjadi beban saya lagi. Saya punya waktu cuma 2 tahun ini. Tapi maksimal sebelum 2 tahun atau 1 tahun lah mungkin dapat lah, kan udah mungkin ada yang PDKT. Enggak, kalau ini yang beratnya kalau setahun nih. Ini gimana setahun nih? Ya cuma ya mungkin kalau Tuhan berkehendak, kita nggak ada yang tahu. Cuma ya mudah-mudahan ya kalau bisa 2 tahun bisa. Saya juga udah pengen banget. Waduh, tikungan tajam pertanyaannya. Saya nggak tahu. Kalau itu pertemanan aja atau mungkin. Tapi yang satu hal lagi yang saya selalu bilang, Medina orang yang luar biasa, cantik. Dia respect sama keluarga kami, dia baik gitu, dan dia selalu nemenin Gading misalkan kayak di acara-acara besar gitu, kayak misalkan ulang tahun apa. Jadi apakah ada hubungan khusus saya nggak tahu. Cuma yang pasti Medina orang yang sangat baik. Berarti udah dibawa ke rumah? Nggak ke bawa ke rumah, cuma acara kayak misalkan, tapi kan acara rame-rame, teman-temannya Gading juga ada, Medina juga ada. Saya juga sering ngobrol sama Medina, sering banget malah. Melihat sosok Medina seperti apa kan? Oh cakep banget. Cakep. Karakter. Kan iya. netizen bilang cocoknya sama kakak. Cocok, kalau cocok mah cocok ya kan. Kriteria juga dia orangnya. Itu hebatnya Medina. Kalau orang lihat kayaknya pendiam banget. Nah itu pengennya tuh nyari yang nggak friendly amat kayak gitu tuh, yang jadinya kita sebagai cowok tuh juga nggak takut. Kalau gua lepas dia di mall atau
pergi main sama teman-temannya jadi nggak khawatir. Medina tuh orang yang sangat bisa menjaga dirinya kayaknya. Dan percaya juga ya pasti gitu. Percaya banget. Maksudnya, banyak yang mengatakan kalau ini mereka itu gimana supportnya Mas? Waduh, saya juga baru dengar. Doa mungkin Doa. Kalau emang itu jalannya, ya semoga gitu. Cuma sekali lagi itu semua keputusan Gading. Apapun kasarnya kalau Gading memutuskan untuk sendiri, apapun kita terima, ataupun Gading mempunyai pasangan baru kita terima karena kita support 100% keputusannya dia. Tapi Mas Gading tipikal yang sharing ke dirimu nggak? Kan sebagai adik kedekatan kalian kan kayak Upin. Iya. Sharing nggak? Sering. Gue lagi dekat sama Iya, nggak di telepon, tapi kalau pas ketemu. Jadi kalau di telepon mah nggak, kayak di telepon lebih di mana? Kesini yuk gitu. Cuma waktu ketemu baru kita, lu gimana? Sibuk apa? Atau nggak lagi dekat sama siapa nih Bran gitu. Baru dia ngeceng-ngecengin, mana gue udah pernah nih, lu mana belum pernah gitu. Ya aduh jadi kan kakak gitu nih, mungkin dirimu nanya balik nggak? Kak itu benar kamu dekat sama Medina? Ya Kepo nggak kepo? pernah, cuma kalau kata Gading, gue saat ini fokus sama Gempi. Karena Gempi ini lagi butuh banget Gading. Dia ini lagi golden age banget untuk tumbuh kembangnya dia. Sekarang Gempi udah bisa nyanyi, udah bisa acting. Jadi wah itu komplit itu Gempi gedenya luar biasa, itu komplit banget. Gibran kan lu dekat sama Gading gitu. Pernah nggak sih ketika waktu lagi deketin cewek ternyata mantan gebetannya Gading gitu. Pernah nggak sih punya pengalaman itu sama cewek? Pernah. Pernah. Seriusan pernah. Terus lu cerita sama Gading nggak? Enggak, kita ngomong. Gimana ya ngomongnya? Pernah. Tapi pernah. Jadi kayak, wah, gue pernah deket tuh sama dia. Hah? Ya gue mana tahu. Ya udah, akhirnya malah nggak jadi. Karena jadi nggak enak. Jujur nggak enak. Malah nggak jadi. Tapi pernah. Karena tipikal kita hampir sama. Hampir sama. Jadi wajar dong kalau nge-cross gitu. Mas Gibran tapi pengalaman Gading pernah gagal sama Gisel itu jadi pelajaran juga nggak sih? Oh sangat. sangat. Jadi saya saya lebih tidak terburu-buru, lebih melihat ya kalau bisa dilanjutkan pelan-pelan, kalau bisa diobrolin yuk, tapi kalau nggak bisa ya udah nggak usah, ngapain harus kayaknya nggak cocok nih, yaudah yang penting kawin, nggak gitu. Sekarang lebih yang kayak oke, nanti aja kalau emang belum cocok amat gitu. Apalagi melihat kedekatan Kak Gisel dengan Cinta Brian sekarang nih kan lagi ramai itu. Cakep, Cinta Brian cakep, cocok lah. Kita doakan yang terbaik lah. Kalau Gisel soalnya sama saya baik banget. Saya juga sama Gisel baik banget. Kemarin juga masih ada kontek-kontekan untuk kerja lari. Itu jadi kayak saya masih Gisel, halo Om Gibran, dia masih gitu. Om Gibran, gimana, kenapa, ada apa gitu. Jadi masih baik banget. Cuma sisi lain tidak berhasil dengan Gading, itu dua hal yang beda. Mas Gibran kan banyak banget nih orang yang mendukung buat Gading sama Gisel tuh balikan lagi gitu sampai sekarang karena mereka masih dekat ya. Tapi lu sendiri melihat itu bisa terjadi kan atau enggak sama sekali karena Gading udah punya semua karena anak gue atau ya semua karena anak gitu. Jadi apakah bisa balikan lagi saya nggak tahu, itu keputusannya Gading, itu hak prerogatif Gading. Tapi setahu saya Gading pernah bilang ini demi anak. Demi anak karena Gempi kan harus tahu bahwa papa mamanya sayang sama dia 100%, sayangnya 100%. Mas sering nyanyi bareng berdua gitu sama Michelle. Apakah emang nanti Gempi akan menjadi penyanyi juga kan? Wah harus. Kalau saya sebagai omnya, saya berharap banget dia jadi penyanyi. Kenapa? Karena punya talentnya di sana. Mukanya cantik, punya talent, dia bisa acting juga, harus jadi penyanyi. Melihat Gading yang begitu dewasa, begitu kayak orang tua banget, mengajarkan Gempi untuk lebih sopan, walaupun sangat sering mengganggu bapaknya untuk diledekin. Kasih apa gitu. Iya, emang harus gitu. Gading harus diledekin. Nggak, karena Gading orangnya sangat santai. Dia orangnya sangat menyenangkan, apalagi sama anak. Jadi dia akan membawa Gempi senyaman mungkin. Dia bisa jadi bapak, bisa jadi temen. Dan itu yang saya kagum gitu, kayak wah enak nih. Suatu saat kalau gue jadi bapak gue harus kayak gini nih gitu. Diceng-cengin sama anak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan seru gitu, dan itu yang akhirnya membuat Gempi terbuka sama Gading mungkin.
Dan gue mau ini, gue mau ini. Nah jadi akhirnya Gading tuh bisa mengontrolnya, bisa mengarahkannya jadi lebih bagus lagi. Masih meminta camping kepada Gading itu, balikan lagi aja lah, jangan bisa-bisa di rumah lah gitu. Oh kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Kan nanya ke ininya, si pernah ada pertanyaan. Enggak, kalau ke saya nggak pernah. Kalau ke saya nggak pernah, misalkan Om gimana gini, enggak. Tapi Gembi orangnya menyenangkan, jadi kadang-kadang nanya Om lagi apa. Kayak kemarin ulang tahun ngucapin Om happy birthday ya, gini. Jadi kayak dia malah sangat dewasa ya. Dia untuk umur segitunya sangat dewasa. Saya nggak tahu kapan gua harus ngomong ini, kapan itu luar biasanya Gembi. Oke, saya untuk gultik di Blok M dulu saya suka banget. Dulu waktu harganya masih reasonable, oke banget. Tapi kalau sekarang harganya segitu dengan porsi yang, waduh itu kayaknya cuma 2 sendok habis ya. Itu kayaknya udah nggak deh. Karena masih banyak lagi gulai-gulai lainnya yang deket Gandaria tuh porsinya banyak ini. Tapi kalau saya sih sekarang jujur udah lama nggak makan di gultik. Itu kalau pakai itu kamu tipikal yang pasti nambah karena porsinya sedikit banget, tipikal yang nambah berapa kali? Ya, dulu ya. Karena dulu emang itu enak. Jujur aja gultik itu rasanya enak. Cuma kalau sekarang udah nggak worth it karena emang makin dikit. Itu nasinya dikit, kuahnya dikit gitu. Jadi kayak aduh apaan sih nggak deh. Kalau sekarang saya udah nggak. Kalau zaman dulu berarti harganya masih berapa di Gultik? 15.000 kalau nggak salah ya. 15.000. Dari zaman 10.000, dari zaman 5.000 saya udah makan di gultik. Dan sekarang masih Sekarang udah 20 kalau nggak ya, salah. nah, terus porsinya masih tetap sedikit. Gede, sekarang porsinya udah nggak jelas. Mas tahu nggak kalau di Gultik itu maksudnya dari tahun 80-an udah ada gitu sampai sekarang menjadi ciri khas. Oh, saya nggak tahu kalau sampai dari tahun 80-an, tapi saya dari kecil emang makannya di situ. Karena dulu papa suka ke Bulungan juga, kita ngajak makan di situ. Memang enak dari zaman dulu, cuma zaman dulu masih worth it lah 5.000 segitu ya, 5.000 gitu. Terus kalau sekarang jadi 20.000 segitu sih, kalah food court juga kayaknya. Karena kan pasti double 40.000 udah sama tuh kayak bakmi JM.